kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan menghitung nikmat. Karena nikmat itu tak mampu kita hitung. Cara kita bersyukur adalah beribadah sepanjang hayat kita kepada. Nabi Daud alaihissalam pernah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Daud, ibaratkan kata bersyukur kepada-Mu." Nabi Daud alaihissalam menjawab, "Wahai Allah, sungguh lun hanalun doa kibat cara bersyukur kepada-Mu. Karena nikmat yang lun anugerahkan kepada lun cukup banyak jumlahnya, sehingga aku tak sanggup menghitung, membayar dan membalas kepada-Mu, kecuali aku terus menerus beribadah sepanjang hayat kami kepada-Mu." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Daud alaihissalam, yang dengan cara ganda bersyukur kepada-Mu. Ganda boleh ganda berbagai macam nikmat yang Lu anugerahkan ke ganda. Anak mampu ganda bidang, anak mampu ganda bayi. Namun yang Kau lakukan beribadah sepanjang hayat di kami kepada. Nabi Daud alaihissalam gegen ba Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sinu futunya kepada Lu sabun nikmat yang paling sederhana. Yang dengan nikmat itu pula aku tak mampu membayar dan membalasnya." Allah berfirman, "Udara yang kata hirupnya wahai Daud, untuk kelangsungan hidup gada yang nikmat yang paling sederhana. Udara yang gede menghirup oksigen, nitrogen yang gede butuhkan. Menurut Allah yang adalah nikmat yang paling sederhana. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang lain?" Maka anda menjawab katanya mana lain beribadah. "Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha." Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kalian itu apa-apa yang kamu inginkan. Dan jika kamu ingin menghitung nikmat, sungguh kamu tak punya kemampuan menghitungnya. Banyak sekali nikmat Allah. Maka tak menjawab katanya beribadah kepada Allah. Cuman waktu tanya Mbak jamaah, waktu bila Allah siwara fi malam 24 jam, berapa jam kita beribadah kepada Allah? Ada jamaah yang menjawab 1 jam Ustaz, ada yang menjawab 2 jam. Umur kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun. Seandainya ibadah kita cuma 1 jam, hanya 2,5 tahun saja, 2,5 tahun saja kita beribadah. Sungguh malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di akhirat ditanya, umur kamu itu kamu gunakan, kamu habiskan untuk apa? Kaki ini nanti di akhirat tak akan bisa melangkah kecuali Allah Subhanahu wa taala menanyakan beberapa soalan. Salah satunya, umur kamu itu kamu habiskan untuk apa? Malu kita di hadapan Allah kalau jawabannya cuma 2,5 tahun saja kita beribadah, sementara Allah memberikan nikmat usia 60 tahun. Kenapa demikian? Karena kita tidak menjadikan seluruh aktivitas keseharian kita itu sebagai ibadah. Bandum aktivitas keseharian kita itu akan bernilai ibadah. Tidur kita sekalipun akan bernilai ibadah. Umu 60 siuro si malam 22 jam. Tidur yang sehat 8 jam siuro si malam. Bayangkan, lebih kurang 20 tahun kita tidur.
Bayangkan hadirin yang mulia, kalau seandainya umur 20 tahun, 20 tahun untuk tidur kita tidak kita jadikan sebagai ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Tugas kita beribadah. Jadikan seluruh aktivitas keseharian kita itu bernilai ibadah. Dari tidur hingga bangun, kemudian melakukan aktivitas, jadikan sebagai ibadah. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita sebagai manusia, sebagai pedagang, sebagai pegawai negeri, jadikan sebagai ibadah. Bengehuro dan debit dari rumah, tak jauh kandu, tak jauh batibula, tak jauh kampus, tak jauh pasai. Niatkan, aku bekerja ini ya Allah menjadi ridha. Kita baca bismillah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibadah. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang non-muslim. Mereka juga bekerja seperti kita, mereka juga makan seperti kita, minum, melakukan aktivitas sama seperti kita. Apa yang membedakan? Karena kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membedakan kita dengan mereka. Hadirin yang mulia, kalau kita beribadah kepada Allah terus menerus, maka insya Allah kita akan menjadi wali-walinya. Siapa wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang diberikan, yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bekali Allah dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diinfokan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketahuilah oleh kalian, wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tak pernah takut, tak pernah gundah gulana di dalam kehidupan. Mereka itu terus menerus beribadah kepada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa, terus menerus beribadah. Wali-wali Allah itu adalah orang yang terus menerus beribadah. Tak ada kegundahan, tak ada kegalauan di dalam kehidupan mereka. Karena bertawakal mereka, yakin dan percaya segala sesuatu itu adalah qadar Allah. Maka menarik hadirin yang mulia, Nasirul Ulama ahli tafsir. Beliau adalah yang mengarang kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain bahkan disebut Tafsir Jalalain karena dikaryakan oleh dua orang yang bernama Jalaluddin. Disebut Jalalain, Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Sayuti. Di kalangan urang daya, di kalangan anak-anak santri, sangat luar biasa kitab ini, sangat masyhur. Ternyata kata Jalaluddin As-Sayuti, sifat daripada waliullah itu ada pada anak-anak. Ternyata ada pada anak-anak. Kalau kita mau melihat anak kita dengan keseharian aktivitasnya, kalau kita betul-betul melihat bagaimana sikap dan tingkah laku anak-anak, ternyata tercermin sifat seorang wali. Maka kata Jalaluddin As-Sayuti di dalam satu ucapannya, khamsu khasali fil atfali law kanat fil kibari ma'a rabbihim lasaru awliya. Ada 5 sifat yang ada pada anak-anak, yang apabila sifat anak-anak ini ada pada orang dewasa,
maka dia itu akan menjadi wali di sisi Allah. Yang kata Jalaluddin As-Sayuti. Yang pertama disampaikan oleh Jalaluddin As-Sayuti, sifat anak-anak itu la yahtamuna birizqi, la yahtamuna birizqi. Anak-anak itu, kata Jalaluddin As-Sayuti, dia itu tak pernah galau, tak pernah resah, tak pernah gelisah dengan rezeki. Seakan-akan bagi dirinya tak begitu penting rezeki itu, karena ba'anamit seakan-akan rezekinya kamu jumpa-jumpa. Jadi dia tak pernah risau, tak pernah galau. Seakan-akan tak begitu penting rezeki itu karena qadarullah. Kamu jumpa-jumpa, kiban kamu jumpa-jumpa. Atalun hanu cok leun rona, menanci tak tahu rona, hanu cok leun. Seakan-akan anak-anak kita tidak begitu penting dengan rezeki, sehingga mereka tak pernah gelisah. Maka kalau seandainya kita memiliki sifat ini, maka Jalaluddin Sayuti mengatakan kita akan menjadi wali Allah. Uronyo kan bedanya dalam kehidupan kita, kita galau, kita risau, kita gundah gulana, kita memperebutkan, kadang-kadang bukan hak kita, kita rampas hak milik orang lain karena kita menganggap bahwa itu rezeki kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rezeki. Maka kita tak perlu gundah gulana. Maka apa itu rezeki? Secara umum makna rezeki itu adalah pemberian. Bahasa Arab juga begitu, rezeki itu maknanya pemberian. Pemberian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maknakan secara spiritual, pemberiannya itu tidak hanya berupa materi. Seluruh pemberian Allah baik materi maupun immateri itu adalah rezeki yang datang dari Allah. Kita menganggap rezeki menyelipeng, betul ya? Banyak ladang, banyak kebun, kadang kebun dan ladang kita sepanjang mata memandang yang rezeki. Punya toko di mana-mana, rezeki. Rezeki sesungguhnya tidak hanya harta benda yang baik, amal soleh itu rezeki, ketenangan, kenyamanan itu rezeki yang luar biasa, yang tidak ada harganya sama sekali. Karena itu yang kita harapkan, kenyamanan, kebahagiaan, ketentraman, itu rezeki yang tiada tara. Dengan raja-raja duduk ngelabang, rezeki atau bukan? Rezeki atau bukan? Rezeki. Kenapa itu rezeki? Mungkin dengan sebab kaki kena melabang, kamu darah, berat kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu rezeki yang jarang kita pahami. Di tengah malam kita bangun salat tahajud, rezeki atau bukan? Rezeki. Kemampuan diberikan kesehatan oleh Allah untuk melaksanakan salat tahajud di tengah malam, itu adalah rezeki kita yang sesungguhnya. Kita salat duha, setelah selesai salat duha kita berdoa, ya Allah, turunkan rezeki dari langit, tumbuhkan dari bumi. Padahal kemampuan kita, kuasa kita, punya kekuatan kita melaksanakan sholat duha, itu adalah rezeki kita sesungguhnya. Maka kalau kita memiliki sifat anak ini, hadirnya mulia, dia tak pernah risau dengan rezeki. Kata Jalaluddin As-Sayuti, kita akan menjadi wali Allah.
Karena kata Rasulullah SAW, di tengah-tengah masyarakat sampai kapanpun itu ada waliullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mematikan salah seorang mereka, Allah menghidupkan yang lain. Mereka selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Dibekali Rasulullah dengan sebab kehadiran mereka, Allah menurunkan hujan sebagai rahmat, bukan sebagai laknat. Dengan kehadiran waliullah mencegah sesuatu bencana terjadi di sebuah negeri. Dengan kehadiran waliullah di tengah-tengah masyarakat, Allah menghidupkan, mematikan. Ibnu Mas'ud waktu dengar hadisnya katanya, Pak Rasulullah, apa maksudmu ya Rasulullah dengan kehadiran mereka? Allah menghidupkan, mematikan. Kalau mereka berdoa untuk keberkahan usia kaum muslimin, Allah akan memberikan keberkahan. Kalau mereka berdoa untuk kehancuran orang-orang yang zalim, maka Allah akan menghancurkan mereka. Mungkin kita salah satu dari wali-wali abdal tersebut, dan mereka selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Maka kalau kita memiliki sifat anak yang tak pernah galau dengan rezeki, insya Allah kita akan menjadi waliullah. Kemudian yang kedua, anak dengar likonya. Liko tadi mak lunian anak dengar ya. Yang kedua, kepada Jalaluddin As-Sayuti, la yashkuna min khaliqihim idza maradu. Anak-anak itu tak pernah mengeluh ketika mereka sakit. Mereka tak pernah mengeluh, tak pernah menyalahkan yang lain ketika dia merasa sakit. Lalu dari limaen ujian kadang di warung kan hanya ikan bagi kita nyuci gara-gara roh belum kaki. Nah pernah ikan di anak kita yang lagi nyuci gara-gara roh lagi belum kaki. Dia tak pernah menyalahkan kita. Seakan-akan dia menerima, dan ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tak pernah menyenang sifatnya bagi tanya, insya Allah kita akan menjadi waliullah. Tak pernah mengenal. Apapun kondisi yang diberikan oleh Allah, mau pahit, mau manis, mau senang, mau susah, dia tak pernah mengeluh. Ibu-ibu ketika gua dari masjid itu kalian tilap kagak ada. Ada yang bantu lo baru cara online kagak ada. Ketika baru ibu merepet-repet dan sebagainya, si panitia masjid anak berdui macam, kita menyalahkan yang lain. Tapi percayalah nanti ketika ibu-ibu keluar, bertemulah dengan seseorang, jangankan sandal, kaki pun dia tak punya, tapi dia masih bisa tersenyum, seakan-akan dia menerima bahwa ini semua adalah qadarullah. Tanya baru gadah hilap, bengih luar biasa menyalahkan yang lain. Ada orang di luar sana, jangankan sandal, kaki pun dia tak punya, tapi dia tak pernah mengeluh, masih tetap bisa senyum dengan kita. Janganlah kita mengeluh dengan kondisi apapun. Pada dari uro kata pegah-pegah dari dauro wago nang ujian mutiara. Pada gebi ujian oleh Allah, pegah ujian tadi itu. Kita mengeluh. Begitulah hakikat kita manusia. Innal insana khuliqa halwa. Sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Illal musalli, kecuali mereka orang-orang yang melaksanakan sholat. Dia tak pernah mengeluh, karena bermandung keadaan yang terjadi qadarullah. Maka apabila kita memiliki sifat anak-anak ini tak mengeluh dengan berbagai macam kondisi, insya Allah kita akan menjadi waliullah. Kemudian yang kedua, kepada Jalaluddin As-Sayuti, anak-anak itu ya'kulun at-ta'am mujtamin. Ya'kulun at-ta'am mujtamin. Ketika mereka makan selalu bersama-sama.
ketika makan bersama-sama. Tak kala nangis kedanya, tabi-tabi yang merumpok kayak telur di merami hidup bersama-sama. Itulah yang harusnya kita miliki sebagai orang dewasa, hidup dalam masyarakat secara bersama-sama. Saban wadeta ugli, sabe wadeta tren upalu, saban wadeta mita, sabe wadeta bersama-sama. Maka itulah yang kita harus maknakan sholat jamaah yang kita lakukan. Kita maknakan dalam kehidupan sosial selalu bersama-sama berjamaah. Nah, inilah kekuatan umat Islam sesungguhnya ketika kita bersama-sama. Beena kelompok-kelompok dalam kehidupan kita hadirin yang mulia. Kita selalu bersama-sama, selalu berjamaah. Perbedaan itu pasti terjadi dan itulah sunatullah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita tinggal dalam kehidupan sosial dengan latar belakang kita berbeda, kampung halaman kita berbeda, pendidikan kita berbeda, nasab keluarga keturunan berbeda. Bedakan latar belakang berbeda dalam kehidupan sosial. Saboh lum dan debit bisa berbeda hadirnya. Dalam keluarga kita bisa berbeda. Dengan abang kita, dengan adik kita, dengan cupo, dengan aduan, dengan ado bisa berbeda. Dalam keluarga hiro galak empuk kure, kita galak empuk mulu berbeda. Tapi jangan kemudian perbedaan itu menjadi permusuhan. Perbedaan yang merupakan sunatullah jadikan sebagai kekuatan, sebagai energi untuk membangun umat ini agar umat ini menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Dengan mudah, dengan perbedaan yang ada, kita memberikan stigma sesat. Dengan mudah karena perbedaan kita memberikan stigma kafir. Yang kelompok lun, yang kelompok awaknya. Dan itulah fakta yang terjadi, realita yang ada di lapangan, di tengah-tengah masyarakat Aceh. Maka Aceh lagi-lagi yang tapi Aceh, hana Aceh. Aceh, hana Aceh, mukom dengan busuk dalam kesendirian. Aceh, hana Aceh, pre-pre juga kamu membusuk dalam sendirian. Belena sentimen-sentimen kedaerahan, sentimen-sentimen pribadi dalam membangun Aceh. Benali kita bangun sama komunitas masyarakat Pegadro, lun urung pase, lun urung perla, lun urung pidi. Menyenangkan ego kedaerahannya Aceh tegelun pegang. Pulau Namu'e na sombong, ke ego bagian daripada sombong. Agak Aceh lagi yang tadi. Menyebutnya tamumat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hanapu tapre fritutun. Lagi gepre Sultan Ali Mulaya Syah 100 tahun kemudian lahir siro pemimpin Sultan Iskandar Muda sehingga Aceh menjadi nangro superpower bapak ini. Maka menyenang kebersamaan gedanya urang Aceh, hanapu dapreh tertutup diplutun Aceh akan makmur. Hanapu dapreh tertutup. Hebat Sultan Ali Mulaya Syah besaho ban mandum gerajil di Aceh bawa masa itu. Tumpah darah Sultan Ali Mulaya Syah. Besaho kerajaan yang mesipre di seluruh Aceh, nah kerajaan Pedir, kerajaan Berlak, kerajaan Pasir, kerajaan Meruhung Daya, kerajaan Lima. Besaho ban mandum di Sultan Ali Mulaya Syah sehingga menjadi kerajaan Bandar Aceh Darussalam. Tahun 1507 dilantiklah Sultan Ali Mulaya Syah sebagai sultan yang pertama. Pudikeun le Raja Meruhung Daya. Kamunya hai sultan lebih hebat daripada kerajaan-kerajaan yang lain. Bahkan kerajaan karena kamu mampu mengusir Portugis dari pesisir. Yang sentimen saudara.
Tak bangun Aceh dan kebersamaan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Uronyo akan menang, kamu pakai, kamu ini. Lepas dihlun menyenang adanya Aceh, hana Aceh. Terus kumpulan kita datang kepada Aceh dekat, katanya dari Sigi. Dekat tanya dari Biren, dari Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Paniawa ni, awak beragi selama. Yang sentimen saudara. Itu yang aja. Mungkin urut-urut sering lagi yang lu dekat nonton si kurung cuma. Paniawa ni jarang dah, awak beragi selama. Dekat kamu dari Aceh Selatan, dekat kamu dari Aceh Barat. Dan dekat di Paniawa awak beragi. Yang sentimen saudara. Maka tak bangun Aceh dengan kebersamaan, hindari sentimen, tapi bangun Aceh ini dengan argumen. Maka menyertai ikut cara anamit dengan sifat yang ada kebersamaan tadi, maka insya Allah kita akan menjadi wali-wali Allah. Yang kedua, anda dengar ya? Bawa dia, bawa dia. Bawa. Yang keempat kepada Jalaluddin As-Sayyuti, idza khafu jarat ayunuhum, apabila takut dia menangis. Ada kalian anu dengan ketika takut dia menangis. Zaman wadai kaimo anak kedanyo ngan laut tengah. Anak kedanyo tanyo zaman banyak-banyak tamu luar biasa ngan laut tengah. Anak miat kedanyo oronyo kalagi nyandi. Tanyo zaman ngan laut tengah oronyo ngan TikTok Korea. Benar bikin mananya lawaknya pun cerdas sekarang hijau aja api dibuka aja TikTok Bollywood. Kode Gaemon ni berdengar aja ada ni keduanya pun dekat. Ketika dia takut dia menangis hatinya. Itu yang harus kita maknakan. Ketika kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala menangis kita. Ban malum gedanya na dosa na kesalahan. Tengah malam kita bangun menangis, kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Ketika kita berdoa memohon ampun kepada Allah, sebut dosa-dosa yang pernah kita lakukan, hadirin yang mulia. Sebut dosa-dosa itu. Apa dosa yang pernah kita lakukan? Apakah Allah tidak tahu? Jika kita tak menyebut dosa itu, Allah lebih tahu daripada kita. Sebut dosa yang pernah kita lakukan. Karena orang yang baik, hadirin yang mulia, bukan orang yang tak pernah bermaksiat, tapi orang yang baik itu, hadirin yang mulia, orang yang sadar dengan kesalahan, kemudian dia memperbaiki dan berjanji untuk tak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari. Itulah orang-orang yang baik. Khalid bin Walid, hadirin yang mulia, panglima perang yang gagah perkasa. Kalau kita membaca di dalam biografi yang ditulis oleh ulama-ulama tentang panglima perang, salah satunya Khalid bin Walid, tubuhnya, badannya tak ada sedikit pun yang tak terkena senjata tajam. Badannya, seluruh tubuhnya luka kena senjata tajam, kena panah, kena pedang, kena senjata tajam. Dia sangat gagah perkasa. Pernah suatu ketika dia menaklukkan tanah Persia. Kotanya sudah ditaklukkan. Tinggal istana Ratu Persia saja yang belum dikuasai. Ratu Persia itu sudah menunggu Khalid bin Walid di dalam istana. Ratu menyiapkan secangkir air yang di dalamnya sudah dibubuhkan racun. Khalid bin Walid masuk ke dalam istana, bertemu dengan ratu.
Ratu itu melayani Khalid bin Walid. Dia mempersilakan untuk meminum air yang telah disiapkan, yang telah dibubuhkan racun. Khalid bin Walid meminumnya dengan harapan racun biar Khalid bin Walid itu mati. Tapi dengan kadar Allah, dia tak ada pengaruh sedikit pun pada dirinya. Dia begitu perkasa, hadirin yang mulia, sampai kemudian racun pun tak ada pengaruh bagi Khalid bin Walid. Namun di tengah malam dia menangis, saudara. Begitu gagah Khalid bin Walid, begitu perkasa Khalid bin Walid, di tengah malam dia menangis, mohon ampun kepada Allah. Kita sahabat Nabi bukan panglima perang, bukan, tapi berat air mata ini kita keluarkan dengan ampun kepada Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga seperti itu. Jangankan manusia yang menjadi musuhnya takut kepada Umar bin Khattab, syaitan sekalipun takut kepadanya. So yang pegahnya Rasulullah. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jalan di sebuah tempat, berpapasan dengan setan itu minta cari jalan yang lain. Temakut kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jangankan manusia, setan pun takut kepada Umar bin Khattab. Di tengah malam dia menangis, merenung dosa-dosa yang pernah dia lakukan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sahabat Nabi bukan, tak ada jaminan masuk surga, tapi lagi-lagi air mata ini berat untuk kita teteskan di saat kita merenung dosa, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima dan yang terakhir, Jalaluddin As-Suyuti kepegang sifat anak itu.